Oke, kita lanjut ke part audio untuk live stream hybrid ya. Sebelumnya kan kita udah bahas tentang visualnya ya, gimana caranya ngirim dari Vmix ke Zoom dan sebaliknya, dan kita udah contohin juga gimana caranya pakai pinner, pakai zoomnya, dan kita juga udah contohin pakai plugin ya yang ada di Vmix ya, dan itu enak banget. Nah sekarang gua akan bahas tentang audionya nih, gimana cara routing audio, gimana cara alur audionya. Ini gua akan jelasin pakai dua cara juga. Yang pertama itu kalau misalnya kita nggak pakai plugin ya, kita akan pakai virtual cable. Sama satu lagi yang kita akan praktekin gimana cara pakai plugin. Ini tapi sebelum kita lanjut belajar, lu perlu tahu dulu, untuk belajarin audio, nggak perlu lu hafal banget, nggak perlu lu ingetin colok sini, colok sini, nggak perlu lu hafalin ya. Yang paling penting adalah lu harus ngertiin. Lu harus tahu gimana logikanya dari input, mixing atau processing sama outputnya. Yang penting lu tahu itu, dan input itu kan biasa ada banyak. Terus habis itu penyaluran dari input ke outputnya lo harus tahu juga gitu ya. Jadi yang kita akan belajar di sini lebih ke logikanya dulu ya. Itu, dan yang harus lu coba untuk pahamin adalah nyari gimana caranya lu supaya ngerti logikanya. Kiriman input ke outputnya aja sih sebenarnya. Karena ini akan susah kalau lu ngandelinnya hafalan doang, dan ya akan lebih enak kalau misalnya lu bisa ngerti alurnya. Karena nanti di dalam softwarenya itu kita juga akan setting-setting pakai logika juga. Oke, di sini gue udah siapin ada mixer ya di sini ya, ada mic juga sama ada kabel-kabelannya. Karena di sini gue akan contohin dulu, gue akan mencoba untuk kasih paham dulu lewat dari mixer analog ini dulu ya. Jadi kenapa gue pakai mixer analog? Karena ini lebih enak nih, semua kontrol-kontrolnya kelihatan di sini gitu, dan ini buat belajar pun juga enak mixer analog gitu ya, karena nanti di software dalam Vmix itu kurang lebih ya, kalau kita udah ngerti mixer analog, udah ngerti banget sampai multiple outputnya, itu harusnya juga lebih enak gitu ya. Oke, pertama kita akan bahas tentang ini tiga ini dulu, input, mixing, sama outputnya dulu ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, ini sebenarnya sih udah gue bahas juga di chapter 4 ya. Ini ada yang namanya input, mixing, dan output. Dan untuk di mixer audio, ini ya, inputnya ada di sini. Ini yang di lubang atas ini nih. Ini adalah tempat-tempat, ini adalah lubang-lubang atau colokan-colokan untuk menerima input audio. Gitu. Jadi, kalau misalnya kita mau nginputin, nyolokin MP3 player, kita mau nginputin mic, itu nanti kita colokin ada di sini ya, input. Ini kita bisa lihat juga gambarannya ini nih, kurang lebih ini ya. Nah, ini adalah gambarannya ya. Jadi ini adalah mixer, yang kotaknya adalah mixer. Ini line in line nya nih, inputannya nih, alias sama kayak yang di atas ini nih, 1 sampai 8. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Sebenarnya sih nggak ngaruh nih ya mau nyolok di mana juga. Penting kita paham ngeroutingin ini tuh gimana. Tuh, jadi ini sebenarnya kita mau taruh ini ditaruh di 5 pun nggak masalah. Yang penting routingan outputnya itu kita bisa atur ya. Oke, ini sekarang kita contohin ya. Ini pertama adalah input. Ini ya input yang di sini ya. Ini ya, ini input di sini ya. Nih, ini input adalah tempat kita nyolokin sumber-sumber suara ya. Salah satunya adalah mic sama sound playback. Oke, ini gue colok di sini. Ini jangan lupa dinyalain dulu. Ini gue nggak akan bahas terlalu detail tentang cara pakai mixer, dan terutama ini nih EQ-nya segala macamnya gue nggak akan terlalu bahas. Karena di sini kita akan fokus ke alurnya aja ya. Oke, cek cek cek. Ini gainnya gue atur, levelnya gue naikin. Cek 1 2 3, cek cek cek. Cek 1 2 3, cek cek cek. Ini belum naikin. Cek cek 1 2 3. Cek cek cek. Ini masih di mute. Cek cek 1 2 3, cek cek cek. Cek halo halo. Oke, udah masuk ya. Udah masuk, cuma kita belum monitoring audionya ya. Oke, ini dia udah masuk. Cek 1 2 3. Ha ha. Oke. Oke, ini udah masuk ya. Mic-nya udah masuk. Sekarang laptop playback kita perlu colokin juga. Ini dulu deh sound card. Laptop playback kita nggak usah ya. Kita langsung aja nih kirim dari sound card. Karena nanti ini tuh gunanya, ini kan jadi nanti gini alurnya nih. Gue jelasin dulu deh. Nih alurnya nanti akan kayak gini nih. Jadi pertama itu nanti kita akan ngirimin audio-audio kita ya dari sumber-sumber audio itu, mic dan misalnya laptop musik musik playback atau enggak nanti dari VJ akan diinput semua ke dalam mixer. Terus nanti mixer ini dia akan ngirim ke berbagai output nih. Biasanya output yang utama itu adalah output speaker. Nih, biasanya kemarin speaker di sini gue udah siapin speakernya di sini nih. Ini gue udah siapin speakernya di sini nih kalau kelihatan. Ini buat nanti kita praktekin ya. Speaker. Nah, terus setelah dari speaker,
Biasanya dia akan ngirim juga tuh untuk ke audio recorder dan ke yang lain-lainnya, tapi ini opsional ya. Di sini jalurnya kita akan pakai dua jalur ini langsung ke sound card, gitu ya. Kita kirim ke sound card, jadi nanti semua ini nih, mic dan laptop itu kita akan kirim ke sini juga, sound card. Kita praktekin dulu nih, kita colokin ke sound card. Ya, kita colokin ke sound card. Oke, dicolok. Dia udah ada lampu-lampuannya. Oke ya. Nah, sekarang sound card ini nih, alias ini, sama ya sound card ini ya. Ini gambarannya ini ya. Sound card ini dia kan punya dua input ya. Di sini gue gambarnya cuma satu input ya. Tapi dia punya dua input sama dia bisa ngirim dua output. Ini LR3 sih sebenarnya bisa ngirim buat headphone juga. Ya, jadi yang kuning ini adalah outputnya sini. Dan yang biru ini adalah input. Pokoknya ini gue gambarin yang biru ini adalah input ya. Sama juga kayak di mixer yang biru-biru ini adalah input. 1234, 1234. Ini ada di sini 1234, 1234. Ya. Jadi nanti kegunaan dari sound card ini adalah yang pertama, dia nerima suara mic dan suara playback, suara musik-musik VJ, itu dia terima, terus nanti dia akan masukin sound card nih, diterima di sound card ini dan dimasukin ke laptop streaming. Jadi nanti yang di Zoom, orang-orang yang di streaming, dia akan nonton dengan sumber suara yang asli dari mic-nya. Dia akan nonton yang sumber suaranya itu asli dari mixer, dari olahan mixernya sini. Oke, sampai situ paham ya. Jadi semua yang diomongin di sini, jadi entah mau dicolokin di mana nih mic-nya nih 1 2 3 4 5 6 7 8, entah mau dicolokin di mana, kita akan bikin mic ini tuh supaya bisa kedengeran di online, bisa di live stream juga. Kalaupun nggak mau itu nanti bisa juga. Tapi ya intinya kan itu kan, kita mau suara-suaranya tuh bisa dikirim ke streaming ya. Walaupun ada lagu-lagu kecil, ada bumper dari video lain atau nggak ada MP3 player, itu nanti kita harus masukin juga ke sound card dan dimasukin ke laptop streaming. Nah, terus itu adalah kegunaan pertama dan emang sound card itu kan biasanya dipakai buat itu kan. Jadi nanti kita tinggal setting di laptop streaming ini, tinggal input dan setting laptop streaming. Nah, yang kedua, kegunaan dari si sound card ini adalah sebagai output sound card. Jadi, dia ngirimin suara juga nih. Karena di live stream dua arah, itu kan dia ngirim suara juga ya. Jadi, selain kita nerima suara dan ngirim ke Zoom, ya, jadi kita nerima suara nih dari mixer, dia nerima ke sound card, dia dimasukin ke laptop streaming, dari streaming kirimin ke Zoom. Gitu ya. Ini kita kirimin ke Zoom. Nah, kita juga perlu yang dari Zoom itu kita terima di laptop streaming, terus kita kirim ke mixer. Gitu. Sebenarnya bisa langsung pakai kabel jack dari laptop ke mixer, tapi di sini yang kita pakai adalah sistemnya dari Zoom, kita colokin ke laptop streaming ya. Jadi laptop streaming ini di vMix itu dia akan terima suaranya, baru dia akan ngirim output via sound card biar suaranya lebih bagus dan lebih jernih. Jadi nggak langsung pakai colok jack. Jadi dari sini dia ngirim audio ke sini dulu ke sound card. Jadi sound card itu tuh dia nerima input ya, dia nerima suara dan dia ngirimin suara juga. Makanya harus ada fitur loop back-nya tuh bisa disetting gitu. Atau nggak nama settingannya tuh outputnya bisa disetting, outputnya bisa monitoring atau nggak bisa khusus buat USB doang. Karena sound card ini dia akan nerima dan dia akan ngirimin suara juga. Dia nerima suara untuk streaming dan dia akan ngirimin suara dari streaming juga. Dan dia bukan cuma dari streaming doang ya kirimannya. Dia juga bisa ngirim misalnya kita mau nyetel lagu dari laptop streaming atau nggak mau nyetel bumper-bumpernya dari laptop streaming, itu bisa banget. Jadi misalnya bumper-bumpernya di play di laptop ini juga nggak masalah, kita nggak perlu laptop tambahan lagi. Kita misalnya nggak ada VJ offline nih, nggak ada VJ LED, ya nggak masalah, kita tetap bisa pakai ini juga gitu ya. Ini kita kirim. Nah, kirimannya sama juga dicolokinnya ke input gitu. Colokinnya ke input juga sama ya, sama kayak gini juga. Nah, kita praktekin aja nih langsung. Ini pertama gue mau ngirimin dulu, kita ikutin dulu. Ini kan nggak usah, kita kirim ke speaker dulu ya biar ada suara-suaranya. Cek sound, cek sound, cek 1 2. Cek sound, oke. Nih masuk ya, suaranya jadi lebih gede ya. Jelas kan ya katanya ya? Cek sound, oke, ini udah masuk suaranya, suara gue ya. Ini bisa kita atur lagi. Oke. Ini udah masuk ya, speakernya udah kecolok sini. Ini sebenarnya harusnya nyoloknya kedua-dua sini nih. Gue turunin dulu deh.
Maaf guys. Harusnya dia dua-duanya ya. Tapi di sini karena gue cuma pakai satu speaker aja sebelah aja, jadi gue contohin dari sini ya. Jadi dari main outputnya nih, yang air ini, gue colokin ke speaker ini. Nih ya, sini nih, langsung aja colokin ya ke kabel biasa. Dari sini main output, colokin ke sini. Sekarang speakernya udah kecolok ya. Anggap aja dua-duanya lah ini ya, LR. Terus kita mau nyolokin ke sound card gitu. Nah, sekarang ini nih. Lu kan udah ngerti ya kalau yang di atas ini nih. Di atas ini nih, ini adalah inputan-inputan untuk input. Ini adalah lubang-lubang untuk input ya. Ini untuk inputan-inputan suara ya. Nah, tapi yang perlu lo tahu lagi, sebenarnya lo perlu tahu semua sih. Ini ada controllernya, ini ada equalizernya, dan untuk sensitivitasnya, ini ada pen-nya, ada levelingnya. Nah, yang perlu lo tahu adalah alur outputnya kemana-mananya. Nah, yang perlu tahu adalah alur output. Jadi, di mixer itu, terutama mixer yang outputnya bisa banyak, yang ada aux, atau ada grupnya, atau mungkin di mixer digital, itu outputnya bisa kita atur, bisa kita setting. Dan outputnya itu bisa kita beda-bedain. Jadi misalnya kan ada speaker 1, speaker 2 misalnya nih ya. Misalnya kita punya 4 speaker nih. Nah, ini kita bisa bikin nih. Speaker 1 itu munculin semua suaranya. Terus di speaker 2 juga sama. Nah, di speaker 3, gue kepengen di speaker 3 ini isinya cuma suara vokal doang. Nggak mau ada suara musiknya. Atau nggak mau ada suara musiknya tapi maunya ada suara vokal doang. Nah, itu bisa kayak gitu. Nah, jadi bisa kayak gitu tuh. Ini dia berdua sama nih. Semuanya instrumen juga dikirim. Vokal juga dikirim. Nah, kalau yang ini dia maunya cuma nerima vokal doang. Instrumennya mau dibuang. Sedangkan yang 4 nih dia cuma mau nerima instrumennya doang, vokalnya dibuang. Gitu ya. Nah, caranya adalah dia memanfaatkan fitur namanya aux. Bisa aux, bisa grup ya. Sebenarnya kurang lebih mirip ya. Sebenarnya kalau untuk live stream kurang lebih mirip ya. Jadi sama-sama tujuannya itu untuk output khusus. Gitu. Nah, jadi routingnya tuh gini nih. Jadi pas dia nyolok sini, ini kan semua kan ada, pertamanya ada sensitivitas, ada equalizer. Nah, di sini kan ada tulisan nih, aux ya. Ada tulisan aux 1, aux 2, terus di sini nih ada fader. Biasanya fader utama ini adalah kirimannya untuk ke master. Oke, ini kameranya gue puter ya biar lu nggak pada pusing ya. Ini kan ada kelihatan, jadi harusnya lebih kebaca nih, ada main output, terus habis itu ada main LR-nya juga di sini ya di bawah ya. Ini kan kita baca ini ada main, di sini juga ada main. Berarti ini adalah untuk semua ini nih, satu jalur ini adalah fader untuk ngatur ke main output. Jadi kalau misalnya kita masukin ke sini, jadi kalau misalnya kita naikin, dia masuknya akan ke sini, ke main output. Ya, coba kita buktiin ya. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, masih di mute. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Nah, ini main output nih di sini ya. Ini gue juga nyolok ke main output. Kalau gue kecilin, cek 1 2 3, cek 1 2 3, dia nggak ada suaranya. Cek 1 2 3, kalau gue naikin, cek 1 2 3, cek sound, cek 1 2 3, cek halo, cek 1 2 3, dia ada suara dari speakernya muncul ya. Berasa kan suara dari speakernya ya? Cek 1 2 3. Nah, ini suara dari speakernya masuk nih. Gue gedein lagi deh suara dari speakernya. Cek 1 2 3, halo. Jadi fader di bawah ini nih, yang garis-garis ini adalah alur untuk ke main output sebenarnya. Biasanya kayak gitu. Nah, sekarang kalau main output ini PR-nya adalah ketika kita mau misahin, ketika kita ini misalnya di speaker utama ini, di speaker utama gue mau nampilin ini, terus gue juga mau nampilin suara ini nih misalnya nih. Ini 1 sama 6 misalnya mau gue tampilin suaranya ya. Nah, kalau misalnya kalau misalnya di satu output itu gue nggak kepengen si 6 ini balik lagi, gue nggak pengen ngirim angka 6 nih, yang 6 ini gue nggak mau masukin ke suatu output. Nah, itu supaya bisa dipisah kita perlu pakai aux atau nggak grup. Karena kalau misalnya kita pakai main output berarti ya kita harus sama semua. Sama semua, kalau misalnya ini 6 semuanya ada di ininya juga, semuanya juga ngirim nih ke main output ini. Gitu ya. Kita contohin aja deh. Kenapa kita perlu kayak gitu? Karena ini nih. Nih. Si sound card ini. Tujuannya supaya suara yang kita kirim dari laptop streaming itu nggak berbalik lagi kirim ke sound card. Karena yang bikin looping nih, yang bikin suaranya hancur tuh, ketika kita ngirim dari sini, dari sound card, kita ngirimin suara set ke sini, masuk ke mixer. Tapi di mixer ini karena nggak disetting, dia masuk lagi dan ngirim lagi ke sound card. Jadi suaranya tuh
anggaplah misalnya anggaplah misalnya laptop streaming ini nyetel Indonesia Raya. Nah, di Indonesia Raya dia akan ngirim ke sini nih. Sini terus masuk ke sini. Jadinya kan di speaker dia muncul Indonesia Raya ya. Ya kan? Dan di laptop streaming juga ngeplay Indonesia Raya nih ya, muncul juga Indonesia Rayanya. Tapi karena dia dimasukin ke mixer, jadi dia jadi ngirim lagi nih. Dia karena dia tadi udah nerima Indonesia Raya, dia ngirim lagi ke sini dan dimasukin lagi ke sini. Jadi dia menerima lagu Indonesia Raya juga, laptop streamingnya menerima lagu Indonesia Raya juga. Sebenarnya bisa aja di mute tapi malah jadi repot gitu. Di mute dari laptop streaming tapi malah jadi repot. Jadi di laptop streaming tuh malah jadi ada videonya tuh ke double suaranya, atau enggak suara-suara dari zoomnya tuh malah jadi ke double. Dan itulah biasanya salah satu permasalahan juga dan lumayan mengganggu juga gitu ya. Kalau misalnya ke double doang masih oke, tapi kalau misalnya sampai feedback sampai muter-muter nyung itu udah lebih repot lagi, lebih kesian lagi yang dengar gitu ya. Nah, ini kita praktekin aja secara alur ya, biar nggak bingung ya. Kita sesuaiin dari gambarnya ya, dan gue akan ngirim. Pertama gue mau ngirim dari mixer ini ke output sound card ya. Gue mau ngirim ini dulu. Oke. Itu kan tadi kalau dilihat dia kirimannya itu dari aux atau grup 1 ya. Oke, kita ikutin aja. Aux dari aux atau grup 1 kita kirim, kita masukin ke sound card. Sound cardnya kita masukin ke yang warna biru itu apa? Ya, betul, input. Kita masukin ke sini ya, input ya, 1 atau 2 sama aja, terserah. Udah kita input, udah kita masukin. Oke. Oke ya. Ini dari aux 1 nih ya, udah gua kirim ke sini input. Ini kabelnya ya. Oke, nanti kita rapihin. Oke, sekarang udah sesuai ya. Dari aux 1 kita kirim ke input sound card. Sekarang dari output sound card kita kirim ke input segini, input. Nah, di sini ngirim ya, dia bisa pakai output sound card ya, bisa pakai output dari sini nih, main out. Ini ada main outnya nih, tulisannya. Atau bisa juga pakai PON buat monitoring nih, headphone di depan sini. Cuma saran gua kalau pakai PON itu biasanya dia agak ada noise dikit. Jadi gue saranin pakai main out aja. Gitu ya. Ini gue ngikutin ini dulu aja ya. Sebenarnya setup ideal gue adalah menggunakan pakai loop isolator lagi supaya dia nggak terlalu noise, pakai noise isolator lagi. Kita contohin ini dulu aja ya, biar nggak pusing dulu. Oke, ini kiriman dari sini, dari outputnya ya. Sekarang kita akan kita akan masukin dia ke input sini ya. Nah, kita kirim ke input 8. Nah, satu lagi yang penting di setting di soundcard adalah ini. Soundcard ini ada fitur outputnya nih. Jadi kita bisa milih nih. Yang kita kirim lewat sini, yang kita kirim dari headset atau yang kita kirim dari ini nih, main out ini. Itu kita mau ngirimnya apa nih? Apakah kita mau ngirim jadi monitoring? Jadi setiap kita nyolok sini itu kita bisa dengar suara apa yang dicolokin. Jadi misalnya gue nyolokin mic sini nih. Nah, kalau gue nyolokin ke sini, gue bisa dengar suara mic-nya. Jadi namanya monitoring, gue bisa monitoring suara mic-nya. Atau bisa juga yang masuk ke sini gue nggak mau dengerin supaya dia nggak bisa looping, tapi gue bisa ngirim suara. Gitu ya. Nah, itulah yang harus kita pakai adalah fitur untuk matiin loopback-nya namanya. Kalau nggak salah namanya loopback atau mix ya. Ada ya, mix ya. Ada yang namanya loopback atau ada yang namanya mix juga. Ini kalau di sini namanya output, dan ini straightforward banget. Ini straightforward banget, ini gampang banget. Tinggal dipilih ini dari outputnya itu mau direct mono. Jadi semua yang masuk ke sini dia akan ngirim lagi ke sini. Semua yang di input ke sini dia akan ngirim ke output sini dan output sini. Tapi karena itu kita mau matiin, kita harus pakai yang USB. Ini ada nih. Sebelah kanan tuh dia ada tulisannya USB. Jadi yang kita colokin ke sini dia nggak akan kedengeran suaranya di kiriman sini. Tapi dia akan tetap keterima di software ya. Ke USB itu tetap akan keterima. Oke ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke mixer nih ya. Di mixer ini kita udah punya 2 input nih berarti nih ya. Yang satu, ini gue pisahin deh kejauhan. 5 ini. Yang satu adalah input dari mic nih. Cek sound. Cek. Satu input ini ya. Yang pertama adalah input mic.
Dan yang kedua adalah input dari sound card ya. Ini sesuai sama gambarnya ya. Sebenarnya ada satu lagi, tapi kita nggak praktekin karena sama aja ini sama ini kurang lebih sama aja. Ini sama ini caranya sama aja. Yang berbeda adalah ini nih. Kita udah punya dua input. Yang pertama itu adalah input dari mic nih, check sound ini. Dan satu lagi adalah input dari sound card ya untuk mixer ini ya. Dari input. Nah sekarang kita udah punya berapa output nih, kita lihat nih sekarang nih. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4 output berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini, kita punya dua output berbeda. Nih ya. Kalau kita lihat di sini, kita punya dua output yang berbeda. Yang pertama adalah output ke main out. Nih ya, ke main out ini. Main out. Ini nyelokinnya di sini. Main out ini kita arahin, coba kita lihat kabelnya kemana. Ternyata kabelnya ke speaker. Jadi kalau kita mau ngirim suara ke speaker, kita harus masukin ke main out. Coba nih contoh nih ya. Kita masukin suara ini. Cek 1, 2, 3, cek. Masuk ya ke speaker ya. Kedengeran ada double-nya ya, suara dari speaker masuk ya. Jadi apapun yang mau kita kirim ke speaker, kita harus naikin, kita harus masukin ke sini nih. Di levelnya ini harus kita naikin. Kalau kecil gede nih. Ini kalau kecilin suara hilang, kalau gue gedein suaranya masuk. Ya, ini ya. Kalau misalnya gak kita kirim ke, kalau misalnya nggak mau dikirim ya udah tinggal turunin. Kalau mau dikirim tinggal naikin. Terus sama juga nih. Sekarang kita coba setel lagu ya dari vMix nih ya misalnya ya. Ini bagian aux-nya gue tutup dulu biar nggak ada yang bocor. Settingan di software nanti gue jelasin ya. Yang penting kita bisa ngecek dulu suaranya nih. Oke ya, sekarang ini gue akan ngirim suaranya dari vMix ini. Gue akan kirim, gue setel lagu Indonesia Raya lah ya misalnya ya. Indonesia Raya. Oke, ini dari vMix-nya udah gue play, tinggal gue naikin dari kiriman sini nih. Sumbernya gue naikin. Oke, udah gue naikin. Sekarang di mixernya gue naikin, gue kirim. Set. Kecil banget. Oke. Kabelnya bermasalah guys. Itu ya. Berarti kelihatan ya. Kalau misalnya kita mau ngirim suaranya itu masuk ke speaker ya. Kita mau ngirim masuk ke speaker. Berarti kita harus naikin. Pertama dari sini dulu. Kita harus naikin dari sini nih. Kalau ini kita matiin, ini nggak akan masuk nih. Tapi cek. Ini suara masuk. Kalau ini suara mic ya. Ini masuk ya di sini ya. Gue taruh di 0. Sekarang suara Indonesia Raya, gue naikin. Masuk juga ya. Gitu. Tapi kalau master gue turunin, dia semuanya nggak akan ngirim kemana-mana. Gitu. Karena masternya ya gue matiin. Jadi ini semua mau dinaikin, mau dipolin. Kalau master mati ya dia mati juga. Tuh. Cek. Oke, ini sesuai nih ya. Cek sound. Oke. Sekarang yang kita perlu tahu adalah kebutuhan kita dulu nih ya. Gue buka dulu di sini. Wait. Nah, kita harus tahu dulu kebutuhan kita nih apa sebenarnya. Kita yang mau ditampilin di streaming itu apa aja suaranya sebenarnya kan. Yang pertama, kita mau nampilin suara mic. Ya, ini suara yang cek 1, 2, 3. Yang gue ngomong dari mic ini mau gue tampilin. Ya, suara dari mic ini gue mau nampilin. Itu pertama. Terus kedua apalagi nih yang mau gue tampilin nih. Misalnya kita ada mic ada 4. 4 mau gue tampilin. Berarti si mic ini kita harus tahu. Mic ini tuh outputnya kemana aja. Misalnya kita lihat dari satu mic dulu aja ya. Kita lihat satu-satu. Mic ini nih, mic pertama. Kita udah colokin ke input sini. Gue naikin dikit biar kedengeran. Gue ada input di sini ya. Udah gue input ke sini. Sekarang kita harus tahu nih output kita mau kemana aja. Tuh. Yang pertama kita mau ngirim output dari mix. Yang pertama kita mau ngirim output mic ini adalah ke speaker supaya orang-orang yang ada di lapangan itu dengar kan. Dan yang kedua kita mau ngirim lagi untuk ke sini sound card. Kita mau yang ada di streaming itu dengar. Nah, kalau buat cara ngirim ke speaker kita udah ngerti ya caranya ya. Kita masukin ke sesuai jalurnya nih. Di sini kan dia jalurnya main out. Kita kirimin ke main out. Fader main out kita naikin. Masternya kita naikin juga.
Nah, kita kalau misalnya mau ngirim ke sound card, berarti kita harus lihat dulu di alurnya nih. Alur ke sound card itu dia pakainya apa kabelnya? Dia pakai lubangnya apa? Oh, ternyata kalau kita lihat nih ya, lubang yang kita pakai adalah aux 1 gitu. Jadi karena dipakai aux 1, kita harus manual nyalain aux 1-nya. Jadi kalau misalnya gue mau munculin di sini, jadi nih ya, kalau misalnya lihat alurnya nih ya, di setiap mic ini dia tuh harus ngasih tahu ya, kalau misalnya kita mau lihat lebih jelasnya lagi nih ya. Di setiap input dia tuh ada titik-titik ini nih. Ini titik-titik ini ya. Mungkin lu agak bingung gimana bacanya titik-titik ini. Tapi titik-titik ini adalah jalur output yang akan mereka tuju. Misalnya mic ini nih. Mic ini ya, mic yang gue pakai, mic handheld ini. Tujuannya adalah setelah dia di input, dia mau ngirim ke yang pertama, ini titik-titik biru ini nih, kelihatan ya. Dia mau ngirim ke main LR. Dia mau ngirim ke main L untuk ke speaker. Ya, ini speaker ya. Ini main LR itu speaker ya, dua-duanya main speaker. Jadi suara yang jadi kalau ada suara orang ngomong, dia akan masuk ke main LR nih. Dia akan masuk ke speaker venue. Sini dan ke sini. Nah, terus karena dia mau ngirimin ke streaming dan di sini recording, kita lupain aja recording lah ya. Kita ini lupain dulu nih. Kurang lebih sama aja sih sebenarnya, bisa jadiin dua juga gini. Tapi ini kita lupain dulu aja. Karena sebenarnya sama aja. Nah, di mic ini dia tuh mau selain dia bisa kedengeran di speaker lapangan, speaker venue, dia juga pengen mic yang dipakai supaya bisa kedengeran di streaming atau di online. Caranya adalah dia ngirimin ke sound card. Nah, cara ngirimin ke sound cardnya dia harus lewat aux atau grup 1. Jadi dia routingannya tuh gini. Titik, dia ngirim ke sini. Titik gitu. Jadi dia ngirim juga ke aux grup 1 sini. Jadi nanti di sound card dia akan dengerin suara mic-nya juga. Ya. Ini juga sama laptop playback, bisa ke main L, main R sama grup 1 juga. Sama aux group ini sebenarnya sih kalau di sini, kalau digambarin ini sih ya, aux groupnya tuh ceritanya buat audio recorder lah ya, optional sebenarnya. Gue biasanya lebih enak tuh make grupnya ini atau auxnya ini tuh gue colokin dua-duanya ke sound card. Itu ya. Nah, yang beda adalah ini nih, kiriman dari output sound cardnya. Nih ya, ini kiriman dari output sound card ya. Buat yang lupa, nih, ini ada sound card ya. Kita ngirim audio dan itu audionya kita input ke sini. Tuh, jadi kita input sini ya. Nah, yang beda tuh nih kalau lu lihat nih. Oke nih, dia di input ke sini nih. Cara inputannya sama, tapi lu lihat dulu nih. Dia kirimannya kemana aja. Dan kita, karena kita nyetel lagunya itu dari vMix ya. Kita nyetel videonya itu dari vMix langsung. Jadi kita bisa nyeting nih. Audio output dari sini. Kalau misalnya kita kirim ke main LR, perlu nggak kira-kira? Main LR ini kan kirim ini kan ke lapangan. Perlu nggak kira-kira supaya suara Indonesia Raya itu masuk ke main LR? Pastinya perlu lah ya, supaya pas Indonesia Raya di setel, orang-orang bisa dengerin juga. Masa cuma gambar bendera doang gitu kan. Terus ini sekarang ada aux atau grup 1. Di sini gue nggak gambarin titik-titiknya. Gitu, titik-titiknya kosong nih, nggak ada garis yang menuju grup 1. Kenapa? Kira-kira kan kita nge-play dari vMix ya. Dan dari vMix itu kan audionya udah bisa langsung ketangkep. Kita nggak perlu ngirim-ngirim bolak-balik lagi. Jadi di sini si suara dari sound card ini itu gue nggak ngalurin untuk masuk ke aux atau grup 1. Dan bahkan gue ngelarang supaya output sound card ini nih, output yang dari sini itu gue larang untuk masuk ke aux atau grup 1. Kenapa? Karena kalau misalnya dia masuk ke grup 1, ya dia akan jadi looping gitu. Dia akan masuk ke sini, dia ngirim lagi sound card, dan sound cardnya bisa ngirim suara lagi gitu. Jadi dia bisa ngirim double justru. Bahkan bisa double, bahkan bisa triple juga. Bisa banyak, lebih berkali-kali lipat. Gitu. Nah, kalau yang ketiga ini kan untuk recording. Nah, kalau yang kedua nih, ini kan untuk recording ya. Dan ini tuh gua input juga ya. Jadi ada titik-titik ke aux grup ketiga. Cuma di sini kita ngambil contohnya. Nah, sekarang dari sini nih ya. Ini dia kalau misalnya kita mau kirim ke recorder ya tinggal masukin aja ke grup 2 juga kan. Kalau misalnya emang perlu. Itu ya. Jadi sebenarnya inti utama kenapa kita harus ngerti kiriman aux nih, kiriman ada gini-gini nih, kita harus ngerti gambaran apa itu aux out, apa itu group out, apa itu main out. Tujuannya biar ini sebenarnya. Biar kita bisa ngelihat ini, kita bisa ngelihat alurnya nih mau kemana nih. Si mic ini nih,
mic MC misalnya ya, mic MC kita tahu kirimannya mau kemana. Kita bisa tahu ngirimnya tuh ke speaker doang atau mengirim ke streaming juga atau bahkan mengirim ke speaker tapi streaming dimatiin. Tolong dong kita siapin, tolong mic MC-nya tuh jangan dimasukin ke streaming, biarin aja di lapangan. Nah itu kita bisa setting juga. Atau mungkin laptop playback-nya misalnya dia takut ada copyright, tolong itu laptop MP3 player biarin dia masuk ke main LR ya, masuk ke speaker lapangan, tapi jangan sampai masuk ke sound card, jangan sampai masuk ke streaming karena takutnya copyright. Nah, dia ya udah. Jadi nanti tinggal di alurnya berarti kita matiin, kita nggak usah dimasukin ke grup 1 gitu ya. Nah, sekarang kan kalau tadi ke main output itu kan kita tinggal naikin sini doang nih. Kita tinggal naikin dari sini doang. Sekarang cara kita masukin ke aux-nya adalah bukan lewat sini. Dan biasanya kalau ada beberapa kalau pakai grup itu ada tombolnya nih di sekitaran sini nih. Di sela-sela ini ada tombolnya kita bisa pencet. Tapi kalau misal aux biasanya dia adalah kirimannya itu dari ini dia nih. Nih. Jadi kalau misal lu lihat nih, ini ada aux 1 ini sepanjang ini nih, fader yang ini nih. Sorry, dial yang ini nih. Ini adalah aux 1 sepanjang ini. Seret sampai sini nih. Ini adalah aux 1. Dan di bawahnya ini adalah aux 2. Gitu. Jadi kan ada banyak putaran ya. Yang putaran atas aux 1, putaran bawah itu yang sini aux 2. Cara ngeliatnya gimana? Ini ada tulisannya semua. Jadi lu nggak usah panik, nggak usah bingung karena nanti di setiap mixer itu ada tulisannya biasanya. Gitu. Nah, ini yang di putaran-putaran ini itu sama cara kerjanya yang putaran ini ya. Ini sama cara kerjanya kayak gini. Sama aja kayak levelan. Jadi sama aja sebenarnya caranya. Bedanya kalau ini fader, ini diputer. Kalau ini naik turun, ini diputer. Bedanya itu doang. Nah, dia kan kalau levelan ini kan dia ada dua ya. Yang pertama itu ada gininya nih. Ada satuannya sama ada masternya. Nah, sini juga sama. Dia ada satuannya nih. Yang di sini adalah satuannya. Per satu-satunya, per satu garisnya. Dan kalau masternya dia ada di biasanya ada di pojok kanan juga. Biasanya ada tulisannya juga. Nah, kayak sini nih tulisannya aux 1. Ini kalau master ya, di sini semua master. Jadi yang ini nih, ini ada tulisannya ya aux 1 ini. Beda-beda sih. Ini yang gue puter ini adalah master. Jadi ini gue puter ini tuh cara kerja sama kayak gini. Lagi-lagi kalau ini kita naik turunin, ini adalah diputer. Cuma jalurnya beda. Kalau main output ini nih, ini kan buat kesini kan ya. Kalau ini adalah ngirimnya ke aux 1, ngirimnya ke kabel ini. Nah, sekarang kita lihat ya di softwarenya ya. Nah, kita lihat di software ya. Pertama kita harus input dulu audionya ya. Kita harus input audionya dulu. Cara inputnya ya kita seperti biasa, kita add input. Buka di bagian audio input. Terus habis itu masukin apa ini namanya USB audio codec. Sesuaiin sama nama soundcard masing-masing ya. Ada yang Scarlett, ada yang Behringer gitu. Nah, ini gue pindahin ke 1 aja. Move to 1 2 1. Nih ya. Nah, ini adalah suara-suaranya ya. Ini suara dari inputannya ya. Nih, coba gue ngomong cek. Nah, ini udah masuk nih. Kenapa dia udah masuk? Karena nih di sini nih, ini udah gue masukin nih ke aux-nya nih. Kalau aux ini gue matiin, gue turunin nih, yang sini nih, set, gue turunin cek. 1 2 3 cek. Nah, dia yang hijau-hijau ini hilang. Hijau ini hilang. Kalau gue naikin, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek sound, cek. Nah, dia muncul tuh. Naik ya, kelihatan ya. Di bagian hijau-hijaunya nih, di bagian sini nih. Itu dia muncul ya. Jadi cek 1 2 3, cek. He. Halo guys. Nah, dia jadi muncul. Kalau gue kecilin, dia akan mengecil juga. Kalau gue gedein, dia akan gede juga. Gitu ya. Ini membuktikan jalur aux ini tujuannya untuk ngirim ke sini. Tapi kenapa cuma sebelah doang? Ya, karena kita nyolokin inputnya cuma sebelah doang. Ini ada satu trik sebenarnya. Kalau misalnya kita cuma nerima satu doang gini, kayak gini nih. Karena sering banget di lapangan itu si soundman-nya itu suka kehabisan output ya. Jadi mau nggak mau kita nerima seadanya doang. Ya kalau misalnya nerima seadanya dan kita cuma nerima mono, ya udah kita bisa buka settingan ini nih, gearnya nih. Kita pencet di sini. Ini pas kita buka ada namanya channel matrix. Nah, ini ada 1 2. Ini adalah lubang 1, lubang 2. Lubang 1 ini adalah lubang yang sebelah kiri nih, yang 1 nih, input 1, yang 2 ini adalah lubang yang kedua, input yang kedua. Nah, karena kita makainya cuma di lubang yang sebelah doang, nih sini nih, kita pakai yang
Nih ya, karena kita pakai lubangnya cuma di sini doang nih, lubang kedua ini di input kedua. Jadi kita di sini naikin di duanya aja. Duanya kita pencet semua nih, kita hijauin semua. Yang kiri kita matiin aja nggak apa karena kita lagi nggak pakai. Tapi kalau misalnya mau ditutup nyalain juga nggak masalah sih. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya gue ngomong cek sound, cek tuh dia jadi naik dua-duanya. Udah bukan cuma sebelah-sebelah doang. Cek 1 2 3. Cuma jadinya suara jadi mono ya. Suara cuma jadi satu doang. Jadi dia nggak bisa kepisah kanan kiri. Gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi balik lagi ke sini. Nah, kayak yang tadi gue bilang tujuan kita harus ngerti main aux sama grup supaya kita bisa misahin nih. Tujuannya sebenarnya simpel banget. Tujuannya itu utamanya supaya dari sound card ini kita pas kita masukin ke mixer nggak dikirim lagi ke sound card lagi. Tujuannya untuk itu doang sebenarnya. Tujuannya supaya nggak looping dari sound card sini kirim ke sini dan ini di blok supaya dia nggak masuk ke sini, nggak masuk ke sound card lagi. Supaya dia nggak masuk ke sound card lagi biar di blok. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya udah, kita lihat aja di sini nih. Nah, caranya berarti tadi kita mau masukin apa? Semuanya kita masukin kan ya. Nah, berarti kita mau masukin apa ya? Simpelnya kalau misalnya live streaming, semua hal, semua inputan dikirimin kecuali kiriman dari sound card itu tersebut. Ini deh, gue kasih lihat gambarnya lagi deh. Semua nih, kalau misalnya ada colokan, ada mic lagi, ada yang lain-lain, semuanya ya, ada instrumen, semuanya dikirimin ke aux, semuanya dikirimin ke sound card nih, dikirimin ke aux 1, kecuali si sound cardnya ini. Sound card ini kan dia ngirimin suara ya, ngirimin sini ke sini. Nah, yang ini doang nih, ini dibikin supaya dia nggak ngirim balik ke aux 1 dan ngirim ke sound card lagi. Jadi intinya kita harus tahu gimana cara matiin ini, gitu. Ya udah caranya adalah semuanya berarti kita masukin nih ke aux 1 ini semuanya kita putar di aux 1 kita putar. Tapi yang ini yang kita ngirim buat ke si sound card nih ya. Tapi nih yang kita terima dari si sound card nih ke sini kabelnya alurnya ke sini nih ya. Ini adalah kiriman dari sound card ya. Itu aux-nya harus mati. Ini kita matiin nih aux-nya doang ya. Levelnya kita naikin gak apa-apa supaya nanti di lapangan bisa kedengeran. Levelnya kita naikin gak apa-apa tapi aux ini harus kita matiin. Nah, nih kita matiin, ini juga kita matiin. Sisanya kita naikin aja nggak apa-apa. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya mau nyolok instrumen di sini, mau nyolok mic lagi di sini, mau nyolok laptop di sini, nggak masalah gitu. Nanti dia akan langsung masuk ke streaming. Yang penting ini doang nih dimatiin nih. Dah. Sekarang kalau misalnya kita nyanyiin, kita putar Indonesia Raya. Nah, ini kalau dengar normal kan ya suaranya ya. Oke. Nih, sekarang kita lihat dari segi vmix-nya dulu ya. Nah, ini sekarang kita lihat vmix-nya ya. Nah, di vmix ini walaupun di ini gue matiin ya, di bagian sini gue matiin, dia tuh karena kita ngeplay videonya itu dari vmix atau nanti suara dari Zoom itu kita play dari vmix. Jadi dia suaranya tuh akan ngirim nih. Mana ya Indonesia Raya nih, ini Indonesia Raya nih. Indonesia Raya tuh dia udah ngirim audio ya sebenarnya ya. Jadi dia pasti akan naik 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 terus nih kayak gini nih, gitu. Jadi kalau misalnya kita dengerin suaranya sebenarnya udah ada, gitu. Nah, kalau misalnya ini kita naikin, kita masukin nih di aux nih ya. Jadi yang harus kita pastiin sumber lagu Indonesia Raya itu suaranya cuma dari Indonesia Raya ini doang nih. Jangan sampai Indonesia Raya ini looping. Biasanya tuh yang jadi bermasalah adalah gini. Misalnya nih ya, biasanya bermasalah adalah kalau misalnya si line ini nih, si line yang dari sound card ini gue kirim balik. Nih kita lihat ya. Ini kan gue diem ya. Ini kan gue diem ya. Kalau gue diem kan yang muncul tuh cuma kalau gue diem kan suara yang bergerak tuh cuma dari Indonesia Raya doang nih ya. Misalnya gue diem ya, nih gue diem. Nah ini dia nggak masuk kan suara ini nih. Suara dari sini nggak masuk kan. Kayak dikit doang gitu. Tapi kalau misalnya suara Indonesia Raya nih, kita fokus ke mixer ya. Suara Indonesia Raya gue gedein. Kita lihat.
Gue naikin. Tuh. Dia kekirim juga nih ke sini nih. Jadi dia yang nerima suara Indonesia Rayanya tuh, nih gue diem nih. Nah, dia nerima Indonesia Rayanya pertama dari sini, dari sumber aslinya dia nerima, dan di sound card kita dia nerima juga. Nih kalau dilihat nih. Ini gue namain dulu sound card. Nah, di sound card ini nih, dia juga munculin suara. Dan kalau lihat nih pergerakannya nih, itu pergerakannya dia delay. Jadi ini dulu, ini caranya dulu, baru ini muncul naik-naiknya. Telat gitu dia. Nah, hasilnya nih ya, kalau misalnya kita mau dengerin di lapangan, mungkin di lapangan nggak terlalu kedengeran, tapi hasil dari rekordan itu dia akan jadi kedouble. Naikin nih. Nih, ini suara aslinya kayak gini ya. Ini langsung dari mic nih ya. Kayak gini. Nah, ini sekarang suaranya akan gue bikin ke double. Nih, ntar akan berasa jadi menggema. Nih, gue balikin ke suara aslinya. Sekarang yang menggema. Dengeran ya? Oke. Sebenarnya di lapangan mungkin kedengarannya akan biasa aja karena ada efek-efek reverb kayak gitu dikiranya, tapi di streaming itu double-nya tuh kedengeran banget dan itu lumayan bisa jadi permasalahan juga. Ini baru dari lagu Indonesia Raya yang rame. Kalau suara yang ke double itu adalah suara omongan, itu malah jadi berasa aneh juga suaranya cek 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 cek, cek gitu. Ke double. Itu ya. Oke, ini dari routingan dari mixer. Lumayan panjang juga ya untuk belajarin logika dari mixer ini ya. Tapi sebenarnya kayak gitu ya. Tujuan kita utamanya untuk ngerti ini semua adalah supaya kita nggak ngirim nih suara dari sound card ini nggak kita kirim balik ke sound card ini lagi. Sebenarnya intinya itu doang, tapi kita perlu pelajarin dan ngertiin ini semua. Biasa sih kalau misalnya soundman-soundman yang di event besar biasanya yang pakai mixer udah bagus-bagus, biasanya dia udah ngerti gimana caranya routingan zoom-nya. Jadi dari dia sendiri tuh dia udah tahu gimana cara ngatur ngirim-ngirim ke zoom-nya, gimana supaya nggak ke looping. Tapi kalau misalnya yang di biasanya itu di daerah-daerah ya, atau enggak yang emang bukan soundman, misalnya kayak operator hotel nih ya, bangket hotel disuruh jadi teknisi mixer lapangan, jadi mixer audio, kadang tuh dia belum tahu sama hal ini. Makanya kita perlu tahu supaya nanti kita bisa ngatur sendiri dan kita nggak disalahin karena streamingnya kenapa-kenapa. Gitu, kita bisa benar-benar bikin streaming yang bagus. Intinya sih itu. Oke. Dan kalau lu misalnya udah ngerti ini juga nih, ini akan lebih enak di softwarenya. Ini akan lebih enak di softwarenya karena di softwarenya nanti kita akan make kurang lebih kayak gini juga. Kita akan make kiriman-kiriman kayak gini juga nih, kiriman-kiriman yang terpisah. Gitu ya. Oke. Kita lanjut, abis ini kita masuk ke settingan di softwarenya. Oke, lanjut ke materi berikutnya.